Lalu pembahasan ke-10, apa tuh? Luasnya nikmat surga. Nah, kita akan mengkaji seperti apa luasnya nikmat surga. Nah, lebih mudah lagi kita analogikan ya, seperti tadi manusia itu ibarat nutrisi ya. Nah, nutrisi itu ketika ia masuk ke pembuluh darah yang kita sebut, kita umpamakan sirot, ia akan dialirkan kepada organ. Nah, organ itu yang kita sebut sebagai ranah surga ya. Nah, ketika ia masuk ke dalam organ, maka ia akan diserap oleh apa? Oleh sel. Nah, inilah gambaran sel. Ini gambaran sel. Kita masuk ke pembahasan pertama. Pertama adalah surga ibarat apa tuh? Apa itu ya tulisannya? Ketutupan gambar. Surga ibarat sel ya. Nah, surga ibarat sel penyerap nutrisi. Nah, maksudnya adalah ketika nutrisi yang telah diolah tadi ya oleh tubuh manusia itu masuk ke dialirkan oleh darah lalu bertemu dengan sel, maka sel ini akan menyerap nutrisi yang ada dibawa oleh darah. Nah, seperti itulah gambaran surga. Ketika manusia yang beriman ya, yang memiliki iman itu tiba di surga, maka surga itu akan menyambutnya seperti itu. Silakan masuk, ayo. Bahkan surga itu ya mirip seperti sel ya. Surga itu butuh ya, sel itu butuh dengan nutrisi. Jadi ketika ada nutrisi itu sel itu langsung menyerapnya, seakan-akan mengambil ya kan, mengambil lalu membawa masuk ke dalam tubuhnya. Nah, ibaratnya seperti itu gambaran seseorang yang masuk ke surga ya. Ketika ia masuk ke surga itu, maka surga itu akan memandunya, seolah-olah memandu ya, mengambil, menggiring, silakan masuk ya, seperti itu. Dengan sangat sukanya ya, maka manusia itu akan manusia yang ibaratnya nutrisi itu, yang beriman ya, itu akan disambut seperti itu, disambut dengan penuh sukacita ya, dengan senang hati ya, seperti itu. Lalu kita masuk ke pembahasan kedua ya, satu nutrisi milik satu sel. Nah, ini gambaran sel ya, ini gambaran sel ya, kumpulan dari sel ya. Contoh misalnya ini adalah hati ya. Contoh misalnya kita masuk ke hati. Nah, ibaratnya jika surga itu diibaratkan hati ya, maka hati itu tersusun atas miliaran sel seperti ini ya. Jadi satu tingkatan surga itu terdiri dari miliaran ya, atau mungkin triliunan surga-surga yang seperti planet seperti ini ya. Ya, seperti ini. Jadi, nah, satu nutrisi itu jika kita tadi ibaratkan sebagai manusia yang beriman ya. Jadi satu orang yang beriman itu memiliki satu sel. Nah, satu sel ini kita sebut sebagai surga ya. Jadi setiap manusia yang beriman itu memiliki surganya masing-masing mereka. Mereka akan diserap oleh sel-sel ya, masing-masing, satu orang satu sel. Nah, ibaratnya seperti jika sel ini kita ibaratkan surga, jadinya satu orang itu akan masuk ke dalam satu surga ya. Nah, seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi jangan bayangkan bahwa surga itu satu kesatuan ya. Jadi orang itu berkumpul dalam surga yang sama ya. Ya, tidak seperti itu ya. Tapi jika kita menganalogikan surga itu seperti tubuh manusia, maka ibaratnya seperti ini ya, seperti sel. Jadi satu orang yang beriman itu akan masuk ke dalam satu surga yang terpisah dari yang lainnya ya. Lalu kita masuk ke poin ketiga, yaitu satu sel surga seukuran satu planet. Nah, kita bisa melihat gambaran sel yang ada di tubuh manusia ya. Bentuknya seperti, yang memang seperti planet seperti ini ya. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ya, orang yang paling rendah surganya ya, karena hampir-hampir tidak memiliki amal ya, itu dia diberikan surga ya, yang luasnya bahkan 10 kali lipat dari ukuran dari planet ya. Artinya surga yang paling kecil itu ukurannya seperti sebuah planet ya, yang surga yang paling kecil itu seperti sebuah planet yang ukurannya itu 10 kali lipat ya dari ukuran planet bumi ya, seperti itu. Dan itu surga yang paling rendah. Sedangkan surga yang paling tinggi ya entah itu sebesar apa ya, jika dibandingkan planet, mungkin planet yang sangat besar seperti itu ya. Dan ya kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi setiap manusia itu ketika masuk ke surga itu ibarat ia masuk ke planet-planet tersendiri. Contoh ya, jika di alam dunia ya, kita ibaratkan orang yang pertama itu planetnya bumi, lalu ada yang orang kedua itu di Mars, lalu orang ketiga ada di Jupiter. Kurang lebih seperti itu ya. Dan itu sangat banyak ya. Kita masuk ke pembahasan keempat. Poin keempat adalah surga terhubung seperti syaraf. Nah,
masing-masing sel ini ya, itu mereka dapat berkomunikasi ya. Jadi antara surga yang satu itu bisa berkomunikasi dengan surga yang lainnya. Jadi antara penghuni surga itu mereka bisa saling berkomunikasi, ibarat sistem saraf seperti yang ada di contoh di gambar atas ini ya. Antara satu saraf yang satu itu ya, dia mengalirkan cahaya sebagai bentuk informasi ya ke saraf yang kedua. Dan saraf yang kedua ini ya, yang mengetahui apa yang dikatakan oleh saraf yang pertama. Nah, seperti itulah gambaran surga ya. Bahkan surga ini ya, itu sistemnya itu terhubung dia ke neraka. Sampai-sampai penghuni surga itu bisa melihat ya, dari surga penghuni neraka dengan sistem seperti sistem saraf seperti ini ya. Jadi penghuni surga itu bisa melihat di mana musuhnya dulu ya, sama di dunia ya. Bahkan dia bisa ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa itu antara penghuni surga itu saling ngobrol ya. Kamu kenal nggak sama orang ini? Sekarang dia di neraka nih. Saya kasih tahu di mana posisinya. Bahkan mereka bisa seperti itu ya, saling mengobrol dan dengan sistem seperti ini mereka bisa mengetahui bahkan apa yang ada di neraka. Dan puncaknya itu mereka pun bisa mengetahui apa yang ada di surga lapisan atas ya. Karena setiap surga itu masing-masing itu sangat terhubung. Ibarat ya telepon ya. Ibarat kalau jam sekarang seperti jaringan telekomunikasi ya, jaringan internet ya. Nah, antara orang yang berada di Indonesia itu bisa terhubung ke Amerika video call seperti itu ya. Nah, kurang lebih nanti sistemnya seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir. Pembahasan terakhir intinya adalah tentang kenikmatan. Nah, gambaran kenikmatan surga. Oke, kita masuk ke gambaran kenikmatan surga. Senikmat apa surga itu? Poin pertama adalah wilayahnya seluas sebuah planet ya. Nah, jadi ketika seseorang ya hidup di dunia ingin menguasai tanah ya, saya ingin mempunyai tanah berapa hektar ya, berapa ratus hektar atau berapa kilo ya mungkin ya. Nah, manusia punya rasa keinginannya seperti itu ya. Banyak yang ada di dunia ini, manusia ingin memiliki tanah seluas-luasnya. Nah, di akhirat manusia itu diberikan tanah ya, jatah tanah yang paling kecil itu 10 kali luas bumi seperti itu. Jadi tanah yang diberikan itu 10 kali lipat luas tanah bumi. Bayangkan itu untuk penghuni surga paling rendah itu ya, seperti itu ya. Dan setiap manusia itu memiliki jatah surganya itu masing-masing. Apalagi bagi mereka yang memiliki amal, silakan masuk ke pintu surga mana saja yang dikehendaki ya. Artinya apa? Artinya mereka bukan punya satu planet lagi. Paling tidak mereka memiliki 8 planet deh. 8 planet, karena setiap tingkatan langit itu mereka bisa masuk ya. Jadi ia bisa masuk ke surga yang paling rendah sampai ke surga paling tinggi ya. Artinya ia memiliki paling tidak itu 8 kunci surga. Itu baru yang di paling rendah ya. Belum lagi jika ada orang yang diberikan nikmat, mungkin ada orang yang bisa memiliki ratusan kunci surga mungkin ya, seperti itu. Jadi masuknya ke mana saja yang engkau kehendaki. Dan di pintu surga pertama ia memiliki beberapa, bukan hanya satu surga, mungkin banyak surga ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ratusan istana dari berlian. Nah, dijelaskan bahwa ya isi dari surga itu ya kandungannya adalah berlian ya, ada berlian marjan ya, zamrud, marjan ya, seperti itu yang dijelaskan. Artinya apa? Mengapa digunakan kata zamrud dan marjan ya? Karena ini adalah komponen yang paling keras ya. Nah, surga itu identik dengan kekekalan ya. Artinya apa? Tidak musnah. Dan komponen yang tidak bisa dimusnahkan itu ya batu keras seperti ini ya, intan berlian, lebih ke arah seperti itu. Artinya apa? Artinya segala benda-benda bebatuan ya yang ada di surga itu kandungannya adalah berlian ya. Komponen keras yang tidak akan pernah bisa hancur ya, yang abadi sifatnya, seperti itu. Nah, bayangkan ibarat sebuah negara ya. Contoh seseorang memiliki luas tanah seperti planet ya. Nah, anggaplah seperti bumi. Di bumi ada beberapa negara, ada ratusan negara. Nah, ibaratnya orang yang memiliki surga terendah itu, bumi ini
terpecah menjadi 1.000 negara, dan setiap 1.000 negara itu, masing-masing negara itu dibangun istana kepresidenan. Nah, kita bayangkan seperti itu ya, dan istana itu ya dibangun itu dari permata ya. Jadi batanya itu digunakan, batunya itu batu untuk membangun istananya itu bahannya itu dari permata dia. Dan setiap dari 1.000 negara itu ya, masing-masing itu dibangun satu istana dia. Masing-masing dibangun satu istana dengan, dan presiden atau rajanya yang memimpin istana itu bukan 100 orang, tapi hanya 1 orang. Jadi bayangan seseorang ya mampu menguasai dunia ya, di dunia sekarang ini ya, ia penguasa tunggal di dunia, dan setiap istananya itu terbuat dari permata ya kurang lebih gambaran seperti itu. Kemudian masuk ke poin ketiga, harta berupa emas dan permata. Nah, kenapa digunakan emas ya? Karena balik lagi, di surga itu tempat yang abadi, dan materi yang abadi ya, yang tidak mengalami korosi itu ya emas ya. Emas yang paling murni itu tidak memiliki karat ya, tidak. Artinya apa? Artinya abadi dia. Nah, gambaran di akhirat ya. Jadi seluruh harta benda di akhirat itu terbuat dari emas ya. Minumnya dari gelasnya dari emas, piringnya dari emas, sofanya dari emas, bangkunya dari emas. Kurang lebih gambaran seperti ini. Semuanya itu dibuat dari benda-benda yang kualitasnya itu bisa garansi seumur hidup ya. Bukan garansi seumur hidup lagi, selama-lamanya garansinya. Karena itu benda-benda yang di surga itu kekal, dan materi yang digunakan itu ya emas ya, emas dan permata seperti itu. Nah, kurang lebih gambarannya itu seperti ini ya. Ini hanya 1% ya, 1% dari gambarannya. Karena yang aslinya itu 99% itu di luar imajinasi manusia ya. Tapi ini memang 1%-nya seperti ini kurang lebih. Kemudian yang keempat, poin keempat, disibukkan dengan bersenang-senang. Nah, para penghuni surga itu kesibukannya itu adalah bersenang-senang ya. Tadi kita memiliki 1.000 istana ya kan? 1.000 istana. Di masing-masing istana itu memiliki kenikmatan yang berbeda ya. Ibaratnya kalau Indonesia itu terkenal dengan makanannya ya kan. Nah, ibaratnya penghuni surga itu masuk ke istana pertama ya kan. Di istana pertama itu yang paling lezat itu makanannya ya. Lalu ia pindah ke istana kedua ya, istana yang lainnya. Yang terkenal di istana itu adalah pemandangannya, makanya kan menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Lalu dia pergi ke istana yang ketiga. Nah, istana yang ketiga itu terkenal ya dengan keindahan ya para penghuninya ya, seperti itu. Nah, dia akan bersenang-senang di istana ketiga ya, seperti itu ya. Lalu dia akan pindah lagi ke istana keempat dengan kesenangan lainnya, kelima, dan terus menerus itu. Ia memiliki paling kecil itu 1.000 istana ya. Dia kan melakukan perjalanan ya, kerjanya ya seperti itu ya, pergi dari istana 1 ke istana 2 ke 3 hanya bersenang-senang, tidak ada capek, tidak ada ngantuk ya, tidak ada lelah ya seperti itu lah. Ibarat seorang yang hanya berpindah-pindah untuk travel ya, tapi tidak ada rasa lelah ya dalam perjalanannya, hanya senang-senang isinya seperti itu. Lalu kita masuk ke poin terakhir, kelima, dan pembahasan terakhir, yaitu memandang wajah Allah. Nah, ini gambarnya adalah putih, maksud putih apa ya, tidak bisa digambarkan ya. Intinya adalah wajah Allah itu lebih indah dari apapun ya. Maha berilmu. Nah, maha berilmu. Orang kagum dengan orang yang berilmu. Bagaimana jika bertemu dengan yang maha berilmu? Maha indah ya. Orang kagum melihat keindahan ya yang ada di dalam semesta. Apalagi melihat yang maha indah, maha penyayang ya. Orang itu suka ya melihat orang-orang yang memiliki sifat sayang, kasih sayang seperti itu. Apalagi jika bertemu dengan orang yang maha penyayang. Jadi nanti ketika seseorang itu melihat wajah Allah ya, itu semua kekayaan yang ada di surga itu jadi tidak ada harganya, tidak bernilai ya. Ibaratnya seperti ini, ibaratnya contoh seseorang ya yang memiliki kekayaan miliaran rupiah ya, memiliki mobil yang begitu mahal ya. Kemudian ia bertemu dengan seorang wanita ya, cantik, dan ia suka ya. Maka harta-harta yang ia miliki itu tidak ada harganya.
akan diberikan mobil yang dia koleksi ya, ratusan mobil yang dia koleksi itu demi mendapatkan wanita yang ia suka itu ratusan mobil koleksinya itu bisa dibuang saja, dikasih ke wanita ya agar mendapatkan hatinya ya, jadi, nah seperti itu gambaran. Jadi ketika seorang sudah melihat wajah Allah ya, itu harta-harta yang lain itu ya seolah-olah dia tidak berharga ya, sama sekali tidak bernilai ya. Bahkan jika bisa ditukar ya, bisa ditukar ya udah, tukar aja, hanya memandang saja ya, manusia mungkin akan melakukannya, dan itu memang belum bisa tergambarkan ya seperti apa ya sampai manusia bisa seperti itu. Kemudian ada poin yang menarik ya, ketika seorang menatap wajah Allah ya, ternyata perhitungan waktu di akhirat itu sama ya. Jadi ada 1 minggu itu 7 hari. Nah, entah bagaimana itu sistem peredaran planet-planet ya yang ada di akhirat itu ya seperti itu ya, seminggu ya. Nah, dan setiap manusia itu bisa melihat wajah Allah itu ketika datang hari Jumat ya. Ketika hari Jumat datang ya, maka akan muncul akan terlihat wajah Allah ya. Ibaratnya seperti bulan purnama ya, tampak jelas. Nah, mudahnya seperti itu. Jadi ibaratnya kalau di dunia itu kan untuk melihat bulan purnama kita membutuhkan waktu 30 hari ya, atau 29 hari ya, seperti itu. Nah, sedangkan para penghuni surga itu untuk melihat wajah Allah itu mereka membutuhkan waktu itu 1 minggu nih. Setiap seminggu sekali terlihat, setiap seminggu sekali terlihat. Ibaratnya kalau di bumi setiap 30 hari sekali terlihat purnama, setiap 30 hari terlihat purnama ya, seperti itu ini. Dan ketika seorang manusia melihat wajah Allah ya, mereka akan mengeluarkan ekspresi yang luar biasa ya, saking bahagianya gitu. Saking bahagianya itu mengeluarkan senyuman yang sangat indah ya, karena begitu bahagianya ya. Ibaratnya kita itu melihat orang yang bahagia ya, kita akan terbawa bahagia. Nah, rasa bahagia itulah yang disimpan ya oleh para penghuni surga ya. Maka ketika ia bertemu dengan pasangannya akan melihat pasangannya ini jadi jauh lebih tampan atau lebih cantik ya setelah melihat wajah Allah. Kenapa? Karena ada efek rasa bahagia yang tidak bisa digambarkan ya. Dan setiap kali memandang ya, itu akan menimbulkan efek yang double ya, 2 kali lipat ya. Karena setiap kali memandang itu akan selalu bahagia, tidak ada bosannya seperti itu. Dan semakin sering memandang maka akan semakin tampan atau cantik rupanya. Ya kurang lebih seperti itu ya gambaran kenikmatan surga ya, yaitu tentang surat Al-Fatihah, tentang orang-orang yang diberi nikmat. Oke. Demikian pembahasannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam ucapan, penyampaian atau ilmu pengetahuan. Jangan lupa mampir di channel Rusdi Mengaji ya, di YouTube, Instagram, dan TikTok. Silakan tinggalkan komentar jika ada kritik, saran, atau pertanyaan. Jangan lupa di like ya jika suka, dan di share jika bermanfaat. Semoga dengan di share bisa menjadi pahala jariah ya, yang terus mengalir sampai ilmu ini berhenti disebarkan. Oke, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.